Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih pecinta renungan harian Katolik. Kita bertemu dalam renungan harian dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Juri adalah orang yang punya kuasa untuk melakukan penilaian. Dalam suatu perlombaan atau suatu kontes, selalu ada juri yang diberi tugas untuk memberi penilaian serta penentu siapa yang berhak menjadi pemenang. Sebelum perlombaan atau kontes dimulai, biasanya selalu diumumkan bahwa keputusan juri adalah mutlak dan tak dapat diganggu-gugat. Seorang juri yang jujur pasti akan melakukan penilaian terhadap setiap kontestan sesuai kemampuannya. Dia tidak menggunakan rasa kasihan, rasa iba, atau rasa apapun. Yang ada hanya standar kualitas kontestan itu saat tampil. Kuasa mutlak dari juri ini sering atau kerap dimanfaatkan orang-orang tak bertanggung jawab untuk membelokkan dengan pengaruh kekuasaan, pengaruh kekerabatan, dan juga pengaruh uang. Biasanya sebelum perlombaan dimulai, juri sudah didikte karena pengaruh-pengaruh itu untuk menentukan siapa yang akan jadi juara satu nantinya, siapa yang akan jadi juara dua nantinya, dan seterusnya. Sehingga saat perlombaan berlangsung, juri pun tidak lagi menilai kemampuan-kemampuan para kontestan tersebut untuk dikumpulkan sebagai penentu siapa sang juara. Pekerjaan juri sudah berubah. Dia akan mencari kesalahan-kesalahan kontestan di luar kontestan yang telah diplot untuk menjadi juara. Tujuan mereka hanya untuk mencari alasan agar kontestan-kontestan lain di luar yang sudah diplot itu dapat disalahkan, dapat digugurkan, dapat dinyatakan tidak layak sebagai juara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena di awal sudah ada ketentuan dan kesepakatan bahwa keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat, akhirnya keputusan juri yang tidak jujur ini pun harus diterima oleh seluruh kontestan, walau dengan hati yang panas, hati yang sangat kecewa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Yesus memberi pengajaran di suatu rumah ibadah, pengajaran yang sangat menakjubkan. Dan tempat Yesus mengajar ini adalah kampung halamannya. Karena takjubnya, orang pun begitu heran dari mana ia dapat kemampuan itu. Tapi karena Yesus mengajar di kampung halamannya, orang-orang yang mendengar pengajarannya sungguh-sungguh mengenal dia. Siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa-siapa saja kerabatnya. Mereka pun mulai menelusuri silsilah-silsilah Yesus di atas. Namun mereka tidak menemukan silsilah Yesus itu yang menunjukkan dia adalah keturunan dari seorang negarawan, keturunan dari seorang bangsawan,
atau keturunan dari seorang cendekiawan. Yang mereka temukan hanyalah Yesus adalah anak seorang Yusuf, tukang kayu. Karena Yesus hanya anak seorang tukang kayu, mereka kecewa. Mereka menolak. Mereka tidak lagi ingat akan takjubnya mereka atas pengajaran Yesus. Seketika mereka menjadi juri yang subjektif atas Yesus. Mereka menilai dari silsilah Yesus yang tidak populer. Mereka tidak lagi menilai dari kemampuan Yesus mengajar. Penilaian yang objektif berubah menjadi penilaian yang subjektif. Yesus tahu isi hati mereka. Yesus tahu penolakan mereka. Karena Yesus bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan negarawan, dan bukan pula keturunan cendekiawan. Karena itu Yesus pun berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya dan di rumahnya. Karena ketidakpercayaan mereka itu, Yesus pun tidak membuat banyak mujizat di daerah itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa saja di dalam posisi seperti Yesus, yang diabaikan, yang tidak dihargai oleh masyarakat sekitar kita dan oleh keluarga kita. Dan mungkin juga kita di posisi orang yang mendengarkan pengajaran Yesus dan menolak Yesus secara subjektif. Jika kita selama ini di posisi yang menolak Yesus secara subjektif, marilah bertobat. Jujurlah dalam penilaianmu. Dengarkan suara hatimu, agar engkau tidak kehilangan Tuhan yang selalu menuntun dan mengajarmu melalui suara hatimu. Jika engkau sekarang di posisi Yesus yang diabaikan dan ditolak serta dipandang sebelah mata, janganlah engkau kecewa. Dunia ini luas. Lingkunganmu atau parokimu bisa saja menolakmu. Tapi ingat, lingkungan atau parokimu itu hanya segelintir dari luasnya dunia. Berkaryalah dan tetap berkarya di luar lingkungan dan parokimu. Kembangkan talentamu di sana. Sekali lagi, jangan terlalu kecewa. Sebab Yesus pun telah lebih dahulu mengalaminya. Amin. Tuhan memberkati.